Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pertama, absen 7 dari kelas 11 TKJ 2. Kali ini saya akan mempresentasikan pengumpulan data peralatan jaringan dengan teknologi yang sesuai. Jadi, peralatan jaringan pada komputer merupakan alat pendukung untuk menjalankan transformasi data sehingga perangkat bersangkutan dapat beroperasi. Sebuah komputer yang digunakan biasanya memerlukan beberapa alat sebagai pengirim data, misalnya router, wireless card, LAN card, dan masih banyak lagi yang lainnya. 1. Router. Pengertian. Router adalah perangkat jaringan yang mengarahkan lalu lintas data antar jaringan yang berbeda. Router bekerja di lapisan jaringan layar 3 dari model OSI. Fungsi. Menghubungkan berbagai jaringan, misalnya antara jaringan lokal atau LAN dengan internet. Mengarahkan paket data berdasarkan alamat IP tujuan. Mengelola dan mengoptimalkan lalu lintas jaringan dengan menggunakan teknik routing. Yang kedua, switch. Pengertian, switch adalah perangkat jaringan yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN dan bekerja di lapisan data link layer 2 dari model OSI. Fungsi, menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Meneruskan data hanya ke perangkat yang menjadi tujuan, bukan ke semua perangkat dalam jaringan sehingga lebih efisien daripada hub. Dapat mengelola lintas jaringan, mendukung VLAN, dan memberikan prioritas pada jenis lalu lintas tertentu di switch manage. Ketiga, hub. Hub adalah perangkat jaringan dasar yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan, tetapi tidak memiliki kecerdasan untuk mengarahkan data. Fungsinya menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan seperti komputer dalam jaringan kecil, meneruskan data yang diterima dari satu perangkat ke semua perangkat lain dalam jaringan tanpa memperhatikan tujuan sebenarnya dari data tersebut. Digunakan dalam jaringan kecil dan sederhana, tetapi sekarang sebagian besar telah digantikan oleh switch karena kurang efisien. 4. Bridge. Pengertian, switch adalah perangkat jaringan yang menghubungkan dua atau lebih segmen jaringan dan bekerja di lapisan data link layar 2 dari model OSI. Fungsinya menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan memungkinkan komunikasi antar jaringan tersebut. Membagi jaringan besar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil sehingga mengurangi lalu lintas dan meningkatkan performa jaringan. Menggunakan alamat MAC untuk mengarahkan data ke tujuan yang benar dalam jaringan. Selanjutnya ada access point. Pengertian, access point adalah perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel atau wireless untuk terhubung ke jaringan kabel atau wired dengan menyediakan jangkauan Wi-Fi. Fungsinya memperluas jangkauan jaringan nirkabel, terutama di area luas atau area yang sulit dijangkau sinyal Wi-Fi dari router. Menghubungkan perangkat nirkabel seperti smartphone, laptop, dan tablet ke jaringan kabel. Dapat mengelola lalu lintas jaringan nirkabel dan mengimplementasikan kebijakan keamanan jaringan. Selanjutnya, modem. Pengertian, modem adalah perangkat yang mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui saluran telepon atau kabel dan sebaliknya. Fungsinya menghubungkan jaringan lokal atau LAN ke internet dengan mengonversi sinyal digital dari perangkat jaringan menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui jaringan telepon atau kabel. Mengambil sinyal dari penyedia layanan internet atau ISP dan mengonversinya kembali menjadi sinyal digital yang dapat dipahami oleh perangkat di jaringan lokal. Modem juga sering digabungkan dengan router dalam satu perangkat, yang dikenal sebagai modem router. Selanjutnya ada Network Internet Card atau NIC. Pengertian, NIC adalah perangkat keras yang memungkinkan komputer atau perangkat lain untuk terhubung ke jaringan, baik jaringan kabel atau internet maupun jaringan nirkabel atau Wi-Fi. Fungsi, menyediakan antarmuka fisik antara perangkat dan jaringan. Konversi data yang akan dikirim melalui jaringan menjadi sinyal yang dapat diteruskan melalui media jaringan, seperti kabel Ethernet atau gelombang radio Wi-Fi. Mengolah alamat MAC yang unik untuk setiap perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Yang ke-8 ada konektor. Konektor adalah perangkat kecil yang digunakan untuk menghubungkan kabel ke perangkat jaringan atau menghubungkan dua kabel untuk melanjutkan transmisi sinyal. Konektor hadir dalam berbagai jenis, tergantung pada jenis kabel dan perangkat yang digunakan. Fungsinya menghubungkan kabel ke perangkat. Konektor menghubungkan kabel jadi ke perangkat seperti router, switch, modem, atau komputer. Contoh yang umum adalah konektor RJ45 yang digunakan dengan kabel Ethernet. Untuk konektor RJ45-nya adalah yang warna putih atau warna kuning ya.
Lalu konektor juga dapat digunakan untuk menghubungkan dua kabel menjadi satu, memperpanjang jangkauan fisik jaringan. Konektor yang da- Konektor yang tepat memastikan bahwa sinyal dapat ditransmisikan dengan baik tanpa banyak kehilangan atau gangguan. Yang terakhir ada repeater. Repeater adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk memperkuat dan memperpanjang sinyal yang melemah dalam perjalanan melalui kabel atau jaringan nirkabel. Repeater menerima sinyal, memperkuatnya, dan mengirimkannya kembali ke jangkauan yang lebih luas. Fungsinya memperluas jangkauan jaringan. Repeater memungkinkan jaringan untuk mencakup area yang lebih luas dengan memperkuat sinyal yang melemah. Ini sangat berguna dalam jaringan besar atau area yang sulit dijangkau sinyal. Dengan memperkuat sinyal yang diterima, repeater memastikan bahwa sinyal yang dikirimkan kembali memiliki kualitas yang cukup untuk diterima oleh perangkat lain dalam jaringan tanpa gangguan. Repeater dapat digunakan untuk menghubungkan dua segmen jaringan yang terpisah oleh jarak yang terlalu jauh untuk dihubungkan secara langsung. Teknologi. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis, khususnya dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Ini mencakup berbagai alat, sistem, dan teknik yang dikembangkan manusia untuk memecahkan masalah, meningkatkan, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki kualitas hidup. Sejarah teknologi adalah sejarah yang berkaitan dengan alat dan teknologi atau teknik hasil penemuan manusia yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia itu sendiri. Sejarah teknologi dimulai dari munculnya spesies manusia di muka bumi, dari teknologi dan teknologi yang dimiliki manusia sejak awal peradabannya ditemukan. Kemudian direkonstruksi secara historis dan kemudian dianalisis kaitannya dengan perkembangan peradaban manusia. Kejadian-kejadian penemuan model ataupun jenis teknologi terbaru akan semakin pesat dari tahun ke tahun. Model komputer dengan keunggulan bentuk yang kecil serta fasilitas yang lengkap untuk berkomunikasi data akan semakin banyak dijumpai di masa yang akan datang. Program-program aplikasi yang mendukung komunikasi data pun akan semakin banyak dibuat orang. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah dan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.